pastinya akan Mas Kaisang juga klarifikasi seperti yang dilakukan oleh Tapi Bang ini Bobi. publik udah gaduh nih. Kan Bang Bobi udah nih. Bobi sudah klarifikasi. Klarifikasi di mana? Klarifikasi di hadapan wartawan. Di hadapan Klarifikasi media. di hadapan masyarakat Kota Medan. Iya. Bukan itu ranah hukumnya. Klarifikasi di lembaga penegak hukum. Itu yang harus didorong, Bang Sylvester. Kita hanya mendengar dari orkestrasi yang hari ini dijalankan oleh, ya menurut saya, orang yang punya sinisme politik terhadap Pak Jokowi. Sinisme politik ini makin kemari makin gila gitu. Pertanyaan saya gini, asumsi Anda asumsinya itu juga gini, Bet, lihat adalah dulu. sinisme politik. Yang mana? Loh, saya tahu, kok kita tahu. Dari Kita 2019 tahu, setiap dikritik pemerintah, ini orkestrasi, tidak suka Orkestrasi. dengan Pak Jokowi, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Kita udah kenyang dengan soal itu, Bang. Faktanya iya. Masalahnya tidak ada Faktanya upaya iya. penyelesaian. Apa penyelesaiannya soal Kaisang ini sampai detik ini? Loh, kan kalian tuntutannya apa? Datang, nanti datang. Kapan? Loh, dia tergantung dia Seharusnya dong. acara political Waktu. show Rifana ini nggak ada tentang Kaisang kalau Kaisang udah datang. Saya yakinkan Kurnia, beliau pasti datang. Apalagi Kinan kawan-kawan. Apa jaminannya? Loh, kok apa aja? Loh, sekarang saya bilang iya. Sudah di Jakarta Ini iya, tidak ada. maksudnya sama Dimintai kasusnya pendapat kayak sama MK. jurnalis saja lari. Ketika MK memutuskan, Nggak, Bagaimana kita mau? Bang. Satu, Kaisangnya ngumpet, tidak mau memberikan klarifikasi Dia kepada langsung ambil KPK. kesimpulan, Mas Kaisang ngumpet. Ngumpet Oke, pertanyaan ini salah lagi Mas kan? Kaisang nggak ngumpet, Mas kemarin Kaisang ada nggak di ngumpet, PSI. ya. Betul. Jadi gini, Kenapa tadi saya katakan ngumpet? Karena datang ke Indonesia, ke kantor PSI, dan dikonfirmasi oleh Sekjen PSI kala itu, dia tidak datang ke KPK. Private jet itu, emang kawan-kawan sudah tahu bahwa dia nyewa. Karena tadi Rifana kan bilang, nyewa. Siapa yang nyewa? Emang Mas Kaisang nyewa? Oke. Anda meyakini Mas Kaisang berarti menyewa ya? Bukan menyewa, nggak ada. Terus Itu punya private jet yang atau informasi yang saya dapat informasi ya, informasi yang saya dapat, yang pemilik private jet itu adalah kawannya Kaisang. Kemudian Mas Kaisang itu diajak ke Amerika. Dan kebetulan Mas Kaisang waktu itu mau jalan ke sana atau kemana lah, saya nggak tahu. Ya Mas Kaisang dengan, mumpung daripada naik ini bayar mahal, Oke. ada yang ngajak. Oke. sebetulnya apalagi tidak menyewa. Gitu. Itu tanda Tanya tanya aja besar. dulu. Jadi lebih Saya menurut tidak kalau punya sewa- kapasitas menjawab kalau itu. sewa Kalau berarti saya Mas bayar, Kaisang dia mengeluarkan punya uang. duit, Iya. bukti transaksinya. Iya. Kalau tidak menyewa justru Tanya persoalan. aja dulu langsung ke orangnya. Itu persoalannya. Gini. Itu yang kemudian memunculkan analisis yang kuat bahwa itu pola gratifikasi. Ya, nggak Sehingga apa-apa, nggak Kaisang masalah. tinggal Tinggal nanti kan kita membuktikan, buktikan, kan? Bet, Iya, gitu saya loh. kira itu. Nah, pertanyaannya, salah tidak kalau ada kawan yang sedikit baik dengan kita, memfasilitasi kita untuk ngajak daripada lu naik pesawat bayar mahal, yuk ikut gua aja yuk, gitu loh. Kalau Salah kita atau paham tidak? hukum, kalau Gitu kita loh. paham etik, kita harus tahu bahwa apakah saya anak pejabat. Kalau saya anak pejabat, saya pasti tolak. Nah, problemnya ini bukan soal pejabat atau tidak pejabat, Itu Bet. anak pejabat kok. Gitu loh. Ini anak pejabat. pertanyaannya Saya kan tanya, gini. Kan Kaisang itu anak pejabat atau bukan? Ya, gini. Pertanyaan dari awal tadi udah Ya. sewa, siapa yang nyewa gitu Nah, loh. karena bisa Bung Noel tidak tahu apakah nyawa atau tidak, disitulah pentingnya Nah, klarifikasi. di situ saya jawab tadi gitu loh. Di Ini situ loh klarifikasi. bahwa anak perusahaan, pemilik perusahaan itu dia punya anak itu temannya Mas Kaisang. Kemudian Mas Kaisang kebetulan mau ke Amerika diajak. Itu kan jelas, ngikut. itu kan gitu loh. sepertinya tadi kalimat. Loh, bukan sepertinya. Nah, Memang kan begitu sepertinya. faktanya. Nanti makanya gini, KPK kenapa tidak mau mengklarifikasi itu? Dia udah tahu gitu loh, udah tahu. Dari mana KPK KPK tahu? tahu. Wong KPK belum manggil. Dan Kaisang harusnya sebagai anak seorang presiden yang Sukarela harusnya ya menjaga datangnya. etik, itu harusnya dia terbuka, bukan harus dikejar-kejar wartawan, dia ngumpet tidak mau memberikan keterangan, diminta oleh seluruh rakyat Indonesia atau tidak dari netizen deh, meminta dia klarifikasi apa yang dia lakukan. Justru gagah-gagahan di kantor DPP PSI mengurus soal pilkada. Di saat yang sama di luar kantor PSI itu seluruh masyarakat sedang menanti untuk pertanyaan, ini uang siapa? Ini terkait apa Dari penerbangannya? mana ya? Ini dari mana? teman-teman KPK kan pertama bilang kemarin harus melakukan klarifikasi, Ya, terus klarifikasi. akan membuat surat untuk memanggil kan. Ternyata surat itu kan nggak muncul-muncul, Bang. Ya kan? Terus kita mau ngomong apa? Sebagai seorang Gini. anak pejabat publik, apakah tidak sebaiknya dia datang ke KPK? Maka pertanyaan hukumnya lanjutannya adalah, apakah tanpa diundang, Iya. Kaisang diperkenankan datang atau tidak? Sudah dijawab sama Wakil Ketua KPK. Silahkan datang ke KPK.
Maka dari itu Bang Silvester, yang Bang Silvester sampaikan tadi, Bobi sudah klarifikasi. Klarifikasi di mana? Klarifikasi di hadapan wartawan. Di hadapan Klarifikasi media. di hadapan masyarakat Kota Medan. Iya. Bukan itu ranah hukumnya. Klarifikasi di lembaga penegak hukum. Itu yang harus didorong, Bang Silvester. Jadi gini, Bang Silvester kan Iya. sarjana hukum. Iya, Pasti iya. tahu juga Iya. kalau dalam ranah penyelidikan itu bukan berarti seseorang melakukan tindak pidana, akan tetapi orang itu harus datang ke KPK untuk mengklarifikasi tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan yang selama ini beredar. Itu yang harus didorong, Mas Silvester. Lalu itu ada orang-orang yang coba mengorkestrasi ini seakan-akan Mas Kaisang sudah menyewa. Kemudian Mas Kaisang melakukan gratifikasi. Loh, proses hukumnya belum terbukti gitu. Jangan bilang ada kesimpulan Iya, dong. Bang Noel, begini, Bang itu, Noel. enggak, itu peradilan yang tidak adil menurut saya. Iya, benar sekali, Kalau kita Bang Noel. sepakat bahwa hukum Jadi- di atas segala-galanya, ya hargai Jadi, dong. inilah Gitu. gambaran. Ketika masyarakat melancarkan kritik, langsung di framing ada sinisme kepada Pak Jokowi. Satu. Kemudian yang kedua ada orkestrasi. Itu template yang kita sudah kenyang dengan itu, Bang Noel. Poin kedua, kenapa sinisme itu muncul? Kenapa diskusi ini sampai ratusan ribu tweet di media sosial X? Karena dua hal. Satu, Kaisangnya ngumpet, tidak mau memberikan klarifikasi kepada Dia harus ambil KPK. kesimpulan, Mas Kaisang ngumpet dari mana? Pertanyaannya, Bang. Ngumpetnya Oke, dari pertanyaan. mana? Ini salah lagi Mas kan? Kaisang nggak ngumpet, Mas kemarin Kaisang ada nggak di ngumpet, BSI. ya Betul. Jadi gini, saya pastikan ya kan nantinya nih ya, sebagai seorang ketua partai, pastinya beliau akan datang Ke KPK menjelaskan. Berarti sekarang sudah mulai Bang Silvester Bukan mendorong gini. agar Kaisang datang ke KPK itu kan? Kan di forum ini kan saya mau mengatakan di forum ini ya Iya, kan, tapi itu kan tergantung dari Mas Kaisang. beliau sendiri, ya Jadi kan? jangan salahkan masyarakat. Ketika Nggak ada ada kata yang menyalahkan. Sebentar, Bang. Ketika ada kata-kata tergantung Mas Kaisang. Kalau kata-kata tergantung kan berarti bisa datang, bisa tidak. Ketika tidak Gini, datang, saya memastikan gini, masyarakat pasti Begini, berprasangka, Bang Kurnia. baik prasangka buruk atau baik Bang karena Kurnia, tidak ada kejelasan. tidak ada pemaksaan untuk beliau datang. Itu kita clear dulu di situ. Iya. Bentar ya. Tapi demi kebaikan, apalagi beliau ini seorang ketua partai, walaupun beliau ini bukan penyelenggara negara, ya kan? Menurut saya beliau datang gitu loh. Itulah Bang, makanya ketika berhari-hari Tapi kita harus ketahui bahwa tidak ada pemaksaan ketika gitu. berhari-hari ini tidak ada klarifikasi. Kenapa tadi saya katakan ngumpet? Karena datang ke Indonesia, ke kantor PSI dan dikonfirmasi oleh Sekjen PSI kala itu, dia tidak datang ke KPK. Ya kan Padahal kemarin menunggu surat pemanggilan, ya kan? Kan kemarin itu kan KPK mengatakan itu akan tadi Bang Silvester, kita Ya. balik lagi beberapa menit ke belakang, tonton lagi apa ucapan Wakil Ketua KPK. Silahkan Tanpa datang ada ke panggilan, silahkan datang. Apakah Mas Kaisang tidak paham soal itu? Saya yakin dia datang. Tak usah didesak-desak lah. Gitu. Iya, jadi ketika Jadi belum ketika ada datang, orkestrasi soal dia ngumpet, aduh. ketika belum datang, Bang, dan dikritik oleh masyarakat, jangan di-framing sinisme Jokowi. Jangan di-framing ini Kurnia, diorkestrasi. kita ini tahu Kurnia, gitu loh. Kami pun Saya tahu template Kurnia. itu, Tahu apa? Bang. Tahu yang Tahu lah. orkestrasi. Yang sinisme Kami politik pun siapa, tahu kita soal tahu, template gitu loh. itu. Dari Kita 2019 setiap dikritik pemerintah, ini orkestrasi, tidak suka Orkestrasi. dengan Pak Jokowi, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Pak, Kita udah iya, kenyang faktanya dengan soal iya, itu, Bang. faktanya iya. Masalahnya tidak ada Faktanya upaya iya. penyelesaian. Apa penyelesaiannya soal Kaisang ini sampai detik ini? Loh, kan kalian tuntutannya apa? Datang, nanti datang. Kapan? Loh, dia tergantung dia dong. Seharusnya acara political Waktu. show Rifana ini nggak ada tentang Saya Kaisang kalau yakinkan Kaisang gini, udah datang. saya Ya. yakinkan Kurnia, beliau pasti datang. Apalagi kinan kawan-kawan. Apa jaminannya? Loh, kok apa aja? Loh, sekarang saya bilang iya. Sudah di Jakarta Diiyain, tidak datang. Mas, ini sama Dimintai kasusnya pendapat kayak sama MK. jurnalis saja lari. Ketika MK putuskan, Enggak, Bagaimana kita mau? Bang, kan ini terlalu jauh nih ya. Nggak terlalu jauh, Bang. Ini Enggak, diskusi saya mengambil Loh, terlalu kesimpulan jauh loh yang sampai Nggak orang terlalu jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita saksikan ya perdebatan yang cukup panas antara dua jubir arogan ya, yaitu dari Ketua Joman Emmanuel Ebenezer dan juga Ketua Relawan Merah Putih ya, Silvester Matutina. Dan yang menjadi lawan debatnya adalah seorang peneliti dari ICW dan juga dosen UNJ ya, Ubedillah Badrun. Mereka berempat ini membahas tentang bagaimana kasus Kaisang dan kasus Bobi Nasution, tentang gratifikasi,
dari keluarga Presiden Jokowi. Dan bisa kita lihat ya perdebatannya seperti apa. Ternyata hanya segitulah kualitas dari jubir-jubir istana ya. Yang penting suaranya keras, kencang, tanpa walaupun nggak ada isinya ya. Dan benar-benar lah di sini di perdebatan ini dua jubir arogan ini berhasil dipermalukan habis-habisan ya oleh Bung Ubaidillah Badrun, juga seorang peneliti dari ICW ya. Dan ya itulah kualitas dari jubir-jubir istana lah, penjaga-penjaga istananya. Yang penting suaranya keras, gonggongannya keras. Ya nggak peduli, nggak ada isi apa, dia nggak memperlukan substansinya seperti apa. Yang penting suaranya keras dulu. Kalau kalah ya pakai otot. Kan berkali-kali ini dua orang jubir arogan ini berkali-kali hampir terjadi kontak fisik atau adu fisik dengan lawan debatnya. Karena merasa sudah kalah debat, akhirnya otot yang keluar. Otot yang keluar masih kalah, akhirnya aparat yang bertindak. Kan seperti yang terjadi di antara Matutina dengan Bung Rocky Gerung ya. Ujung-ujungnya Bung Rocky Gerung dilaporkan ke polisi tuh sama relawan Gibran. Ya memang seperti itu ya. Kalau kita lihat kebiasaan dari istilahnya jubir-jubir, apa penjaga-penjaga Presiden Jokowi ini, kalau sudah kalah ya main aparat. Kalau sudah kalah ya kekuasaan yang bertindak. Dan disinilah letak ketidakadilannya. Ya kalau memang mau diskusi, mau berdebat ya berdebatlah secara ilmiah, debatlah sampai keluar urat leher. Tetapi di situ tidak ada yang namanya kontak fisik atau saling memaki, nggak ada. Ya debat sesuai substansi. Walaupun suaranya keras, tetapi substansinya nyampe. Tapi di sini tidak ya bagi jubir-jubir arogan ini. Dan kelihatan sekali ya, mereka berdua berhasil dipermalukan oleh Bung Ubaidillah Badrun dan seorang peneliti ICW ya Bung Kurnia. Tetapi ya mau bagaimana lagi. Harusnya kan kalau kita sebagai masyarakat awam melihatnya harusnya malu sekali itu, dipermalukan benar. Salahnya nggak bisa menjelaskan, hanya menutup-nutupi ya borok majikannya lah. Dan akhirnya ya walaupun dipermalukan di depan umum, tetapi ya gimana lagi, demi membela majikannya, demi membela atasannya, apa mungkin harus begitu? Harusnya kan nggak juga. Ya kalau memang majikan kita, bos kita salah ya harusnya diingatkan. Tetapi enggak, apa yang terjadi sekarang ya mau benar mau salah, benar dibela, salah apa lagi? Bukan salah malah diingatkan. Enggak terjadi seperti itu di pemerintahan Pak Jokowi. Dan apabila ada orang lain yang mengingatkan, dituduh atau di framing orkestrasi lah, ada konspirasi lah segala macam. Dan itu yang selalu didengungkan baik di media sosial maupun di media mainstream. Framingnya selalu seperti itu. Padahal kan itu kritik-kritik sosial dari masyarakat. Tetapi selalu saja digiring bahwa ini ada orkestrasi, ada ya tujuan politik. Padahal enggak. Ya kita buktikan kemarin lah gimana Indonesia darurat, Garuda Biru. Ternyata kan paginya mahasiswa semua turun ke gedung DPR dan akhirnya dibatalkanlah pembegalan putusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Nah, itu salah satu contoh. Jadi jangan dikit-dikit di framing bahwa ini ada orkestrasi, inilah semua udah tahu ini. Narasinya selalu itu-itu aja. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Jangan lupa ya, bagi siapa yang nonton silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar ya. Dan juga bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Mas TV Channel. Salam waras.